Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم بنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis kajian Nastah mengaji hybrid offline di Yayasan Imam Malik bin Anas yang semoga Allah berikan kemuliaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di siang hari ini. Allah berikan kemudahan untuk kita semua berkumpul di tempat ini dalam rangka bersilaturahmi, kemudian juga menuntut ilmu tentunya. Karena sering disampaikan di beberapa kajian bahwa ada janji Allah yang mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan angkat derajat orang-orang yang keluar menuntut ilmu. Riwayat lain mengatakan man salakat tariqan liyaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Orang yang keluar menuntut ilmu, berjalan di atas bumi tujuannya menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dia ke surga. Nah, kata kemudahan ke surga ini ya memang suhulah, kemudahan dalam semua segi kehidupan. Sayang kalau kita nggak mendapatkan yang seperti itu gitu loh. Nah, kebetulan karena kita kumpul nih dengan teman-teman dari Nasta mengaji di hybrid kajian online ini, kita coba pengen berdialog lah. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan hazanah keilmuan kita nih insyaallah ya. Kita kasih judul sampai kapan aku begini. Sampai kapan dong? Allah, kita nggak tahu istilah sampai kapan aku begini ini peruntukannya apa. Begini ini apa gitu loh. Tapi kalau dari judulnya sih keluh kesah sebenarnya. Yang mungkin bertanya sama dirinya sendiri gitu. Ya buat orang yang tahu bahwa Allah ciptakan dia untuk sebuah peruntukan. Sebagaimana di Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kata Allah. Az-Zariyat ayat 56. Bukan alladzi waswisu fi suduril jinnati wan nas, bukan ya. Karena memang beda makna, beda tujuan nanti ya. Itu namanya setan yang menggoda manusia, dua golongan, golongan jin, golongan manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, jemaah yang Allah muliakan, sampai kapan aku begini?
bertanya sama diri sendiri gitu. Kalau orang yang sudah tahu bahwa memang hidup ini tujuannya ibadah, umurnya makin berkurang walaupun angka bilangan makin bertambah, demi Allah, dia akan berusaha memaksimalkan kebaikan. Waktu di mana dia hidup ini tidak lama. Istilah tidak lama ini memang ada batasannya. Kan Nabi pernah mengatakan umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 70. Aqallu zada min dzalik, sedikit yang lebih dari 70. Ini menandakan informasi Tuhan bahwa Nabi menyampaikan kepada kita umur kita enggak lama. Dan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Setiap jiwa ini pasti mengalami kematian. Wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuma kapan dimatikannya kita enggak pernah tahu. Nah, orang yang bertanya sampai kapan aku begini, dia akan berpikir kalau begini aku diwafatkan oleh Allah, apa yang kubawa berjumpa dengan Allah nanti? Kalau cuma begini targetnya, kenapa ibadahku telantarkan? Dulu aku cuma berpikir menjadi orang yang sukses di muka bumi dengan bekerja keras. Hei, kalau ukuran sukses jadi orang kaya itu kerja keras, harusnya kuli itu paling kaya loh. Kuli capek loh, lagi yang petani loh. Dari pagi kita masih ngulek di kasur, dia udah macul. Kita udah makan siang, udah selonjoran, dia masih kerja loh, capek loh. Ternyata bukan itu ukurannya, bukan. Oh, jangan-jangan jam terbang kan Ustaz, durasi pekerjaan yang lama Ustaz. Kalau sukses diukur dengan jam kerja yang lama, no, tukang warung kopi pinggir jalan 24 jam loh. Harusnya jadi orang paling kaya harusnya gitu loh. Tapi enggak. Ya, orang kuat tuh orang yang sukses, orang yang kaya. Jadi jangan-jangan orang di gym bodybuilding itu orang kaya semua, ya enggak lah. Atau orang yang punya jabatan, wallahu a'lam bishawab. Kalau emang jabatan menjadi ukuran sebuah kekayaan, raja dan presiden paling kaya dong. Itu semua titipan, Allah titipan kita seperti itu gitu loh. Ya jadi permasalahan, layakkah kita dititipkan oleh Allah akan sesuatu yang baik yang kita inginkan? Maka Nabi mengatakan, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah ajmilu fit talab. Nabi mengatakan sesungguhnya segala yang baik yang kalian inginkan adanya di sisi Allah, dan segala yang baik yang adanya di sisi Allah ini enggak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Makin kebayang ya, makin kebayang nih. Iya, berarti sampai kapan aku begini, aku yang punya masa, yang punya waktu, dan untuk menghilangkan atau menambah waktu tersebut, usaha mesti kedepankan gitu. Mulailah kita coba lebih perdalam lagi, ternyata orang itu punya tujuan baik dengan peruntukan yang baik itu ketika mengedepankan beberapa hal dalam kehidupan. Hal yang pertama adalah ketika dia bisa mengikhlaskan hidup ini hanya untuk Allah. Maka dia nggak peduli orang lain mau berkata apa. Yang pertama kali dia perbuat sesuatu yang menyenangkan Allah. Karena dia tahu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang memerintahkan kita mengikhlaskan agama hanya untuk Allah ya cuma Allah. Makanya berani kita mengatakan wa mahyaya wa mamati lillah. Hidupku, matiku lillah, untuk Allah saja. Enggak untuk yang lain. Ya, kalau orang yang sudah tahu, oh iya, berarti mulai sekarang saya enggak pengen main-main nih Ustaz. Bagaimana caranya saya hidup ini lillah, hanya untuk Allah. Jadi kalau Allah sudah sempurnakan penciptaan diri saya, tugasnya memanfaatkan kesempurnaan tersebut dan menjaganya. Ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkaba.
Dalam bentuk apapun Allah ciptakan kamu terbaik. Ahsanu taqwim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ma gharraka bi rabbikal karim. Kalau sudah tahu begitu, apa yang bikin kamu enggan beribadah kepada Allah? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'dalak. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi, Allah yang menyempurnakan bentuk kita. Itu muhasabah diri namanya. Dalam rangka sebuah kebaikan. Yuk, yang pertama, ikhlaskan agama hanya untuk Allah. Orang kalau sudah tahu semua untuk Allah, makin jelas peruntukan hidupnya ini. Dan dia berusaha untuk memaksimalkan apa yang dia perbuat, gitulah. Ya, yang kedua, meyakini bahwa jalan menuju Allah itu cuma satu, nggak berbilang. Artinya sesuatu yang satu, sesuatu yang satu, yang esa. Karena ujian hidup ini ya, dimana orang terkecoh dengan kehidupan yang lain. Orang terkecoh lah, terkecoh gimana Ustaz? Karena fenomena di masyarakat ini beragam, ya, ada keragaman, ada sesuatu yang sifatnya beragam. Sementara kalau dia tahu peruntukan hidup ini cuma satu jalan dan kebenaran cuma satu, jalan menuju Allah cuma satu, maka dia akan maksimalkan. Dia coba kebet kitab-kitabnya ulama, ketemu hadis yang mengatakan khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi summa khatta hududan an yamini wa an shimali summa qala hadhihi sabili wa hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Ya, sampai dia berani mengatakan bahwa Nabi pernah membuat sebuah garis satu dengan jarinya, menggaris-garis yang banyak di kanan dan kiri sambil mengatakan, wahai umat, wa hadza sirati mustaqiman, satu garis yang lurus ini jalanku yang satu yang tak berbilang, kebenaran yang hakiki. Digambar garis yang banyak di kanan dan kiri sambil berkata, wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Buat garis yang banyak ini bak jalan yang banyak, jangan kau ikuti fatafarraqu bihi. Kau akan berpecah belah. Orang kalau sudah tahu begitu, dia nggak akan pernah beragam. Satu cukup. Satu cukup. Wa ana hadza sirati mustaqiman. Satu ini kebenaran yang hakiki gitu loh. Yang enggak terkecoh dengan yang ada tentunya. Orang kalau udah merasakan satu yang benar, seperti yang Allah katakan bahwa wa may yatawallallahu wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Al-Maidah ayat 56 tuh Bu ya. Al-Maidah ayat 56 Allah mengatakan, barang siapa menjadikan Allah, mengambil Allah sebagai penjamin, Rasul dan orang-orang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun, ketahuilah orang yang seperti itu hizbullah, wa inna hizballahi humul ghalibun, dan ketahuilah golongan Allah yang betul-betul mengambil Allah sebagai penjamin, Rasul sebagai yang dicontohkan, para orang beriman yang tempat mereka berkumpul, alaikum bil jamaah. Faina hisballahumul ghalibun, ketahuilah golongan Allah itu yang bakal menang. Ternyata kemenangan datang dengan menjadi hamba Allah, kemenangan datang dengan ittiba mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan itu betul-betul akan datang selama kita beriman dan hidup bersama orang-orang yang beriman. Alaikum bil jamaah, ayo berjamaah. Jangan munfarid, jangan sendiri-sendiri. Apa alasan kita nggak boleh sendiri-sendiri? Atau menjadikan agama sebagai golongan-golongan gitu. Surat Ar-Rum ayat 31 hingga ayat 32, di mana Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin,
minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihi farihun. Jamaah di Ar-Rum ayat 31 hingga 32 itu dalil di mana Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin, janganlah kau menjadi orang-orang yang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, yang acap kali membuat kelompok-kelompok dalam agamanya, di mana mereka pecah belah agama mereka jadikan beberapa kelompok, beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladaihi farihu, setiap kelompok merasa paling benar. Firqah, agama kalau sudah pakai bahasa firqah, nasib. Makanya di surat Al-An'am ayat 159 Allah mengatakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai', innama amruhum ila Allah summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kata Allah begini jamaah, innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang yang memecah belah agamanya, wa kanu syi'an, dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, lasta minhum, hei Muhammad, kamu bukan golongan mereka. Innama amruhum ilallah, sesungguhnya urusan mereka urusan Allah. Udah, jangan ditimbrungin. Summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Mafhum ya? Jadi kita disuruh nggak seperti itu gitu loh. Kita disuruh nggak kayak begitu. Karena kalau kita berpecah belah, membuat kelompok-kelompok baru dari kelompok yang ada, ya. Allah bilang sama Nabi Muhammad, lasta minhum, udah, kamu bukan golongan mereka, jangan nimbrung. Kenapa? Karena kelompok-kelompok hasil perpecahan dari yang ada ini, kata Allah, kullu hizbin bima ladaihi farihu, setiap golongan akan merasa paling benar. Bahaya sekali. Jangan tergolong kita seperti itu. Bahkan ini contoh kemusyrikan seseorang. Orang musyrik dulu, kata Rasulullah SAW, kerjaannya berpecah belah. Maka dikatakan dalam ayat tadi di Al-Rum ayat 31, wala takunu minal musyrikin, kamu jangan sampai jadi orang musyrik. No, lihat orang musyrik no. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, yang kerjaannya memecah belah agama mereka. Mereka menjadi beberapa golongan. Orang Islam tuh nggak boleh berpecah belah. Makanya berani kita katakan agama ini bukan ormas. Jangan dikaitkan agama dengan ormas. Ormas wajib beragama. Kalau agama bukan ormas, itu hizbi. Kullu hizbin bima ladaihi farihun. Setiap hizbi, setiap kelompok ini akan merasa paling benar. Ketika orang merasa paling benar, disitulah terjadi banyak keributan. Ini salah, itu salah, ini benar, itu tumpang tindih, itu permasalahan. Dan ini karakter orang-orang kafir. Di Nabi bahkan mengatakan, ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraku ala sintain wa sab'ina millah wa inna hadhihi al-millah sataftariku ala salasin wa sab'ina sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jama'. Kata Nabi begini, inna man qablakum, ketahuilah bahwa sesungguhnya man qablakum min ahlil kitab, ahlul kitab sebelum kalian, iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah, mereka terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millah sataftariku ala salasin wa sab'ina, sementara umatku ini, kata Nabi, akan terpecah menjadi 73 golongan. Wa inna hadhil millah sataftariku ala salasin wa sab'in sintaini wa sab'una fin nar, 72 dipastikan di neraka, wa wahidatun fil jannah, yang satu di surga. Ala hiya wal jamaah, ketahuilah sesungguhnya dia al jamaah. Al jamaah dikatakan apa? Yang tadi sampaikan bahwa lasta minhum, kamu kan dari golongan mereka.
Ya, Masya Allah nih. Jadi sudah mulai kebayang nih, oh iya Ustaz, berarti saya ini harusnya jadi orang yang mengerti bahwa kebenaran itu nggak banyak jalan. Kalau bicara manhaj mungkin kalau jalan cuma satu. Manhaj itu cara dalam sikap beragama gitu. Yang ketiga, yakni sampai kapan aku begini? Dia mulai mengukur hidupnya yang harusnya mudah petunjuk datang dalam kesehariannya. Karena dikatakan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Karena nanti pada akhirnya orang bicara ngaji banyak, orang bicara hadis banyak, tapi lucunya Quran hadis yang mereka baca, yang mereka pahami itu tidak seperti sahabat-sahabat mereka yang memahaminya. Makanya pakai bahasa sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Siapa salafus saleh? Para sahabat radhiyallahu anhum. Siapa salafus saleh? Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Siapa mereka? Para ulama, orang-orang alim. Orang-orang yang nyaris gak terlaknat sama Allah mengatakan ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillah alim au muta'alim. Ya, jadi kalau cuma bicara mengikuti Quran dan Sunnah, hampir semua hizbi pun begitu, gitu ya. Bahkan sampai yang membunuh para sahabat pun orang yang mengatasnamakan Sunnah dekat sama Rasul. Tapi ijtihad mereka berantakan membunuh para sahabat kayak Ibnu Muljam itu. Ali bin Abi Thalib kan dibunuh sama Ibnu Muljam, betul? Orang yang hidup di zaman sahabat, yang hidup berjumpa dengan sahabat dan nggak terlalu lama nggak ketemu Rasulnya gitu. Tapi karena memang dia beragama, mungkin kitabnya Quran, mungkin sunnahnya sunnah Rasul, cuma caranya gitu loh. Caranya bukan cara para sahabat, orang-orang yang mengerti hidup ini buat apa. Enggak, mereka enggak seperti itu. Akhirnya terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan. Bahaya. Kemudian yang keempat, dia mulai berpikir, sampai kapan aku begini, gitu ya. Yakni tentu karena ingin menggapai kemuliaan dengan ilmu. Ketika dia dengar ayat yang mengatakan qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan dan tanyakan, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Oh ya, jelas beda. Innama yatadzakkaru ulul albab. Karena yang paham ini ulil albab. Siapa ulil albab? Orang yang betul-betul cerdas menyimpulkan kenyataan. Orang yang paham, orang yang betul-betul mengerti bahwa apa yang dia lakukan ini seperti apa yang disyariatkan. Itu ulil albab. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi ulil albab yang berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah, sambil dia mengatakan Rabbana, duhai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batilan, tidak kau ciptakan semua sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, maha suci Engkau dari sesuatu yang mulia ya Allah, dan mulia dari sesuatu yang murtad. Disuruh dia gapai dengan ilmu. Nah, ketika dia nggak berilmu, dia berkata, iya ya, beda emang kalau tahu mau nggak tahu. Sampai kapan aku begini? Gitu kan bahasanya. Sampai kapan aku nungguin Ustadz ngomong, nanya terus? Karena nggak selamanya kita bisa bareng kan begitu. Oh nggak bisa nih, anak harus belajar nih kalau gini. Ini yang kita pengen. Orang bisa belajar karena memang dia butuh ilmu. Orang pengen pinter karena dia tahu pinter itu mulia. Dan surga itu dimasuki sama orang-orang pinter.
Enggak mau orang-orang bodoh. Orang pintar dimaksud siapa? Orang yang tahu bahwa surga itu punya Allah. Orang yang tahu bahwa hidup ini lillah, hanya untuk Allah. Orang yang tahu bahwa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang yang sadar diri sesungguhnya hidupku, matiku, sembelihanku lillah, hanya untuk Allah. Ya, Masya Allah. Jadi emang betul-betul paham dan dia memiliki keilmuan dalam hal ini. Kemudian cara yang kelima, diajarkan bahwa sampai kapan aku begini menentang yang hak, mengiklankan bid'ah, mengajak orang berbuat maksiat, sementara kebenaran yang disyariatkan nggak pernah kita iklankan. Saya sering sampaikan dari kemarin, ya teman-teman berjalan dari Depok kemarin dah. Lihat kiri kanan coba. Itu iklan yang ada di pinggir jalan yang paling gede, iklan rokok. Jelas-jelas dokter mana yang merekomendasi bolehnya ngerokok, nggak ada. Iklan yang lain apa? Tawaran barang atau mungkin penjol, gadai, STNK, BPKB, dan lain. Nggak ada yang namanya iklan itu gede-gede kajian sunnah, nggak ada. Hadirilah kajian sunnah di tempat kami, nggak ada. Nggak ada. Kalaupun ada yang dikaitkan sama agama Islam, padahal Islam nggak bertanggung jawab, ya ini spanduk gede menutup iklan rokok itu apa? Ya ini kajian-kajian yang mengekspos perbuatan bid'ah. Hadirlah kajian ini di bulan ini, semoga ini kajian mendatangkan keberkahan, betul nggak? Ajakan-ajakan untuk berbuat bid'ah, walaupun Nabi mengatakan kullu bid'ah dolalah, ini si pelaku tetap manjang, berani bikin spanduk pinggir jalan gambar ustadz-ustadznya untuk sebuah ritual-ritual bid'ah. Kajian sunnah mana ada, menutup iklan rokok yang gede tuh, atau pakai videotron, tep. Harusnya teman-teman yang bergerak di bidang gini nih bismillah nih. Jangan heran kalau sampai maksiat dirutinkan. Alasan apa? Karena memang rutinitas maksiat tersebut dianggap lumrah dan biasa. Tapi demi Allah, kalau seandainya dia berilmu, dia akan tinggalkan semuanya. Ya, dia berusaha untuk memaksimalkan, digapai semua dengan ilmu. Yang kelima, fadol yang pada mau ngeteh-ngeteh, fadol tadi bawain lagi ya. Sambil kajian sambil ngeteh poci. Ya, yang kelima yakni dia tahu bahwa dia tidak baik karena memang godaan dan ujian. Godaan dan ujian. Dia jadi orang yang betul-betul tahu bahwa keburukan yang dia lakukan ini adalah sesuatu yang memang mendatangkan keburukan yang lain gitu loh. Makanya dia akan bantah orang-orang yang menyelisih yang hak. Karena kalau nggak dibantah, nggak dijidal, wajadilhum billati ahsan, dia juga bisa terwarnai nih. Kita nimbrung pada sebuah kegiatan, nimbrung untuk mewarnai, jangan sampai diwarnai. Nah, kalau kita nggak ada usaha membantah orang yang menyelisihi kebenaran ini, nggak nutup kemungkinan sekarang kita bantah dia, besok kita ikuti dia. Ya, makanya Nabi Ibrahim alaihissalam dia tahu sekali berdoa, wajnubni wa baniya na'budal asnam. Jauhkan diriku, keluargaku, anak-anakku dari menyembah patung ya Allah. Padahal kita tahu Ibrahim kerjaannya menghancurkan patung. Ibrahim tiap hari menghancurkan patung. Tapi dia berdoa, jauhkan diriku dan anak-anakku ini dari menyembah patung. Loh kok begitu Ustaz? Karena dia manusia, dia tahu ini dunia alam kemungkinan, semuanya mungkin. Sekarang dia bilang jangan dan tidak, never, nggak akan pernah. Besok dia jadi pengiklan. Ya, karena hati ini dibolak-balikin sama Allah kan. Hati anak Adam di antara dua jari Allah Ar-Rahman. Yuqallib mayyasha, membolak-balikan sekehendaknya. Itu bahayanya tuh. Makanya penekanan tegas sekali ini.
Dan kemudian yang terakhir, makanya dia berusaha untuk memaksimalkan Ustaz, apa? Yakni dalam keseharian ibadah itu kan ada istirahatnya. Nah, istirahat inilah dia mentasbihah diri. Dia coba bersihkan rutinitasnya. Apa sih yang membuat agama ini bikin boring? Apa sih yang membuat sholat ini gak dinanti? Dia tasbihah, dia coba murnikan. Atau dia tarbiyah, dia bina dengan apa yang dicontohkan. Dia tahu terjebak dalam kekhilafan, cuma dia nggak mau masuk pada dunia khilaf. Ini nggak boleh, itu boleh, ini nggak boleh. Tahu bukan tidak. Cuma kalau bisa menghindari lebih baik. Dia tasbiyah, dia tarbiyah. Masya Allah. Jadi betul nih, tanamkan kebaikan-kebaikan yang ada. Rutinitas harian dia ini kan membuat dia jadi orang yang apa ya, nggak baik. Kalaupun baik, tetap berkolaborasi kebaikan dengan ketidakbaikan. Dan kita nggak pernah mau terjebak dalam kesalahan yang seperti itu, gitu loh. Apa sih kesalahannya, Ustaz? Sering kok disampaikan, ada riwayat Abi Daud di mana Nabi mengatakan idza tabayatum bil ina, kamu biasa sering berbuat baik, tapi kalau rutinitas kamu ini tabayatum bil ina, masih berkutat dalam bank-bank konvensional dengan sekian alasan minta dilegalkan sama Tuhan. Idza tabayatum bil ina wa akhadtum ajnabal baqar, jahil dikedepankan murakab, kita pilih orang yang bakal kita ikuti yang nggak ngerti kemuliaan. Akhadtum ajnabal baqar, raditum bizar'i, atau terjebak dalam kenikmatan kerja seperti orang yang bercocok tanam, yang dia tahu cuma kerja saja. Taraktumul jihad, dia tinggalkan jihad. Udah nggak ada lagi yang namanya jihad di otak dia. Walaupun sering mendengar Nabi mengatakan dirwatus sanamihi al jihadu fis sabilillah, puncaknya agama itu jihad. Udah nggak peduli dia. Sallallahu alaikum zullan. Kalau dia begini nggak mau berubah, Allah bakal liputi dia dengan zulan, kegelapan. Layan ji'u hatta tarjula dinikum, yang tak mungkin kegelapan tersebut hilang sampai kalian kembali kepada agama kalian. Agama yang dimaksud apa? Islam. Agama yang maksud Islam yang mana? Islam yang dibawa sama Rasul. Oh iya, Ustaz ya. Berarti kalau tahu kayak begini, nggak ada kesempatan yang lain lah. Kita pengen menegakkan kebaikan, tarbiyah dan tasbiyah. Karena kalau tidak, sampai kapan aku begini? Makin hari makin gak jelas, bukan makin jelas. Mudah-mudahan memicu kita untuk bisa berdialog nih setelah ini, supaya lebih hidup suasananya. Karena kan ini nggak rapat jumlahnya, agak sedikit gimana ya? Kalau kita nggak tektok dialog nih, takut nggak connect. Takutnya semangatnya cuma sepihak doang nih. Makanya supaya sama, Ustaz sudah informasikan ada 6 langkah kita supaya nggak bingung sampai kapan aku begini. Ya, 6 tersebut bisa kita maksimalkan. Mungkin dari 6 yang Ustaz sampaikan ada yang nggak dipahami, ya kita dialogin ya. Iya, fadhal. Yang di rumah adat yang masagihan siapa? Ya. Fadhal, enggak, silakan. Pencetus sampai kapan aku begini gitu. Siapa tuh? Fadhal. Jadi jelas nih, kalau sampai kapan kamu begini saya yang jawab. Karena aku ya harus jawab masing-masing. Nah, untuk mendapatkan jawaban itu Ustaz kasih tawaran tuh. Ada 6 hal supaya kita bisa menjawab sampai kapan aku begininya gitu. Fadhal, silakan. Ya, kepada jamaah yang ingin bertanya, mohon raise hand dulu, nanti akan kita
unmute Waalaikumsalam. atau bisa via chat. Syukran. Ya. Ada mic 2, kalau ada mic 2 boleh nih. Emang enggak sambil berjalan, Bu? Ya. Iya. 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 Misalnya kita tidak menghadiri kajian-kajian yang memang tidak sepaham gitu ya. Artinya, kemudian kita seperti dikucilkan gitu kan. Iya. Bahkan kita boleh dibilang dibenci di lingkungan tersebut kan. Iya. Apa yang harus saya lakukan? Taib, nah. Ya ini fenomenanya memang begitu tuh ya. Hampir mirip sama kasus bangsa ini karena agamanya kan heterogen. Jadi kita sering dikucilkan dengan kata sekedar ngucapin si Happy dan si Mary setiap akhir tahun. Akhirnya bermusuhan gara-gara 2 hari itu. Saya bilang setahun itu ada 365 hari. Apa ya gara-gara yang 2 hari kita dimusuhin? Terus kenapa kok dimusuhin? Karena di 363 hari kita nggak berbuat baik. Sama dengan di masyarakat gitu lah. Ya kami contohkan diri kami aja di sini. Jamaah harus tahu nih, dulu awal-awal kita pindah kemari, 1 RW itu kita Islam sendiri di sini. Ini kampung non Muslim ini. Kalaupun kampung Islamnya ya di luar ke RW kami ini rata-rata orang-orang pribumi, pengikut Syekh Hasyim Asy'ari, orang-orang Nahdlatul Ulama, gitu ya. Yang tentu banyak perbedaan dalam manhaj, dalam ijtihad, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, izin Allah semuanya. Karena memang kita nggak membicarakan perbedaan. Kita lebih pada membuat sesuatu yang dibutuhkan. Sehingga akhirnya keberadaan kita itu menutupi kebutuhan mereka. Dan pada akhirnya perbedaan dikesampingkan. Nah susahnya kita ini kan kalau tinggal di kompleks, di mana kita menyampaikan kebaikan, tapi bahasa mereka itu, mereka juga punya kebaikan menurut mereka gitu. Oke lah ya, aku ikut kajian kalian, tapi kalian ikut kajian aku juga gitu ya. Ini teknik dakwahnya memang yang mesti diluruskan, ya ada yang salah. Kok belajar coba-coba. Jadi kalau coba deh di kita dulu, kamu juga coba di kita dulu gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau kita sudah berilmu duduk di majelis orang lain, nggak apa-apa. Dilala kita ini memang interaktif. Kalau si Ustadz bilang sesuatu yang salah, afan Ustadz, tadi bukan hadis yang antum sampaikan doif ya? Dalam Islam kan hadis doif nggak bisa jadi rujukan, Ustaz. Apalagi kalau berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya furu, wajib, nggak boleh, Ustaz. Masya Allah. Nah, di situ pentingnya kita untuk memposisikan diri. Jangan cuma sekedar membuka kajian atau mengajak orang kajian. Yang dibutuhkan itu apa sebenarnya? Gitu. Beberapa teman-teman datang dari nama daerah, kan ada Bogor mengaji, Jakarta mengaji. Ini ada satu tempat pakai bahasa mengaji juga. Ustadz, doakan dong Ustadz, supaya kita ini bisa bikin masjid. Bikin masjid di mana? Di kampung ini Ustadz. Oh, emang nggak ada masjid? Ada Ustadz. Terus kita nggak boleh kajian di situ Ustadz.
Oh jadi kalau setiap dilarang di satu masjid kita bikin masjid lagi, apaan penuh masjid. Dulu juga Nabi Muhammad waktu dilarang untuk ke Masjidil Haram, ya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Beliau nggak ngambek sama Tuhan minta bikinin Ka'bah sendiri gitu loh. Nah, saya bilang sama teman-teman kita, apa ya harus kalian bikin masjid? Harus, Tat. Kenapa pakai bahasanya harus? Karena manhajnya berbeda. Tadi dulu, masjid yang ada kuburannya enggak? Enggak, Tat. Imamnya sama Al-Fatihah, baca surat sama, Tat. Cuma perbedaan di bismillah, kecil atau dijaharkan, itu aja, Tat. Berarti aman dong. Ngapain bikin masjid lagi? Terus coba kamu lihat kebutuhan masyarakat itu apa? Saya tanya sama kalian. Di tempat tersebut rata-rata apa pekerjaannya? Petani, Ustaz. Oke. Sudah ada lumbung, ada cuman nggak bagus, Ustaz. Sudah ada koperasi? Belum, Ustaz. Ada gak tengkulak syariah yang siap menerima panennya mereka? Belum, Ustaz. Itu yang dibutuhkan, bukan masjid. Kenapa Anda paksakan bikin masjid di samping masjid? Sementara yang dibutuhkan bukan masjid, karena sudah ada masjid. Mereka cuma butuh manajemen hidup. Mereka petani, mereka pengen dibeli produknya, mereka pengen punya koperasi yang bisa simpan pinjam atau apalah. Coba deh. Akhirnya mereka buat, selang beberapa bulan datang lagi dengan senyum. Beres, Tat. Gitulah. Jadi kadang-kadang begitu, kita paksakan benar tuh menurut kita, padahal belum tentu yang dibutuhkan. Makanya Nabi ngomong sama sahabat-sahabat itu kalau datang ke sebuah tempat, yang pertama kau sampaikan syahadat, bukan perbedaan. Kalau syahadat mereka sudah pahami, ajarkan sholat. Kalau sholat sudah dilakukan, tolong ajarkan sedekah. Saling memberi. Daripada sibuk kita mengkritisi masjid yang ada, tanya sama marbotnya, udah umroh belum? Belum, umrohin. Kan sudah pengalaman kemarin kita haji umroh kan? Dalam kondisi safar itu gampang banget nge-brainwash orang itu. Akhirnya pulang kita kompak. Perbedaan boleh di Indonesia, kalau sudah safar kita ngomong ilmiah, mereka nerima nanti. Kita cuma kurang tahabu aja sih sebenarnya. Gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau saran saya sih sebenarnya enggak harus mengikuti mereka. Kalau sampai mereka paksa, tentu ada sesuatu yang kurang yang kita berikan sama mereka. Kan pada akhirnya kayak ritual-ritual di kampung itu kan, pada akhirnya mereka cuma butuh dana, bukan butuh wujud kita gitu loh. Kalau kita fasilitasi pendanaan untuk kebutuhan mereka, walaupun nggak harus event yang mereka buat, selesai. Paling mereka mengatakan, ya kami sih hanya mengundang, kalau bapak nggak ada tuh nggak apa-apa, kami tahu bapak sibuk, jazakallah bantuannya, selesai sebenarnya. Cuma karena mungkin kita kurang mungkin kita nggak tahu caranya, akhirnya mereka mencari salah. Karena mereka juga merasa disalahkan sama kita. Bid'ah gitu kan. Oh gantian sekarang. Nah, gimana caranya? Nah ini kalau sudah dakwah hantem-hanteman kayak gini, sampai kapan nggak bakal ketemu. Yang paling bagus saling melengkapi, saling mencukupi gitu lah ya. Wallahu a'lam. Wa barakallahu fiik. Ada lagi silakan ya, ada. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ada pertanyaan dari kolom chat. Mohon tausiahnya. Teman saya saat menikah diajak hijrah oleh suaminya untuk mengikuti kajian dan menggunakan baju syar'i. Setelah beberapa tahun menikah, suaminya melakukan poligami. Namun setelah poligami sikapnya berubah. Tidak memperhatikan nafkah lahir dan batin untuk istri dan anaknya. Bahkan sampai qadarullah suaminya melalaikan sholat dan merokok. Sampai kapan teman saya harus bertahan Ustaz? Setiap mengingatkan suaminya dia kena pukulan atau tamparan. Mohon tausiahnya. Syukron. Ini memang banyak orang nih mikir sunnah cuma poligami gitu. Poligami itu bukan sunnah, itu perintah sebenarnya. Karena bahasa Allah fankihu. Fankihu itu kan amr, perintah, nikahlah gitu kan. Berarti kullu amrin fil Islam wajib, setiap perintah itu wajib hukumnya. Ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba.
nikahlah kamu, nikahilah perempuan 2, 3, 4. Wa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak adil cukup 1. Makanya ulama menyimpulkan ternyata poligami itu adalah solusi bukan tujuan. Karena kalau memang nggak ada poligami kacau. Bicara kita sanggup nggak nyanggup nanti bab berbeda ya. Cuma memang Allah tawarkan solusi. Kalau nggak ada perzinahan, ya kita di Indonesia belum berasa Pak. Karena belum terlalu mencolok perbedaan laki dengan perempuan jumlah bilangannya. Tapi coba lihat di Rusia tuh. Lihat di Tunis. Lihat di beberapa negara Eropa. Perempuan-perempuan cantik memohon dijadikan yang kedua, yang ketiga. Karena krisis laki-laki. Jepang sudah mulai. Di kita ini belum kelihatan. Walaupun sudah banyakkan perempuan sebenarnya. Jujur loh. Cuma karena memang kita nggak berilmu menganggap bahwa hukum itu seakan-akan mengintimidasi perempuan. Padahal hukum itu pun bukan berpihak pada laki-laki, bukan. Laki-laki, nikah ini misakon ghaliza, ikatannya sama Allah. 1 orang saja istri kita tanggung dosanya. 2 orang kita tanggung dosanya, 3 orang dan seterusnya. Lawang dosa kita saja kita susah nanggung kan gitu ya. Makanya Nabi mengatakan kalau bicara poligami, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Tujuannya memperbanyak umat pada hari kiamat, membuat aku bangga. Yang ada saja sudah sukses belum? Bagaimana keagamaannya? Anak-anak kita seperti apa? Sudahkah di atas syariat? Nanti ada aturannya. Kalau mau menikah lagi yang kedua, harus yang lebih baik agamanya. Harus lebih baik agamanya. Tidak boleh pernikahan yang kedua ini lebih buruk dari yang pertama. Ada bab tersendiri tuh. Karena efeknya apa? Efeknya poligami itu akan membuat orang menjadi makin baik. Menjadi makin khusyuk dalam keagamaan gitu lah. Orang yang sudah mengalami poligami itu dia akan tahu kalau poligaminya betul akan makin sayang dengan yang pertama. Makanya Rasul nikah dengan 9 istrinya, sebagian mengatakan 11, wallahu a'lam. Meninggalnya itu di antara kedua dadanya Aisyah yang dia katakan Khadijah. Ya, kata Aisyah, aku nggak pernah cemburu dengan perempuan melebihi dengan Khadijah. Karena istri Nabi semua janda, kecuali 1 Aisyah yang gadis. Yang gadis geleng pala. Padahal yang paling tua itu Khadijah, beda 15 tahun sama Rasul kan. Karena poligami yang betul seperti itu makin sayang dengan yang pertama. Nah ini kalau sampai makin benci sama yang pertama, ini sudah salah dari awal. Dan ini haram hukumnya. Karena nggak boleh ibadah itu merusak ibadah. Maaf. Tidak boleh ibadah merusak ibadah. Nikah itu ibadah. Bisa nggak ibadah tersebut nggak merusak ibadah? Makanya harus ada cara yang mesti diluruskan nih. Sama dengan perempuan juga membenci itu nggak boleh. Abang Allah yang perintahkan. Makanya nggak boleh perempuan meminta cerai karena suaminya nikah lagi itu nggak boleh. Kalau betul caranya. Kalau nggak betul ya beda bab, namanya islah. Rapikan, beresin, nasihatin. Ini orang bodoh nih laki-laki. Sudah punya perempuan yang baik agamanya, rumah tangganya bagus. Kok terpincut sama orang yang nggak jelas agamanya? Lihat efeknya. Nuwalihi matawalla, kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Gara-gara nikah sama yang kedua, nafkah lahir batin nggak dapat yang pertama. Gara-gara nikah dengan yang kedua, main tangan. Khiyarukum linisaikum. Kata Nabi kalau pengen lihat laki-laki, lihat di rumahnya baik nggak sama perempuan. Jangan pernah percaya sama laki-laki di luar rumahnya. Itu kata ulama. Jangan pernah percaya sama tingkah laki-laki di luar rumahnya. Semuanya pasti sandiwara. Kalau pengen lihat laki-laki, lihat dia di rumahnya. Itu laki-laki. Itu bahasa Rasul. Karena yang paling baik di antara laki-laki yang ada, yang paling baik di rumah tangganya. Jadi kalau di luar dia bagus, ngelucu, orang senang sama dia, di rumahnya dia nggak dekat sama istri, sama anak-anaknya, ini aslinya. Sisanya sandiwara. Itu kalau bahasa agama seperti itu. Ya makanya kita di tengah-tengah nih kita lurusin. Karena ada juga perempuan kalau udah ngomong poligami, ada bahasan lain nggak? Gitu. Kalau nggak setuju sama poligami, robek aja surat An-Nisa tuh. Nggak perlu ada surat An-Nisa di Quran gitu loh.
Ya nggak bisa Allah perintahkan. Nanti satu waktu kita akan mengalami dan kita butuh itu dan satu waktu itu gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi tanya? Khalas? Khalas? Ya khair, semoga manfaat yang disampaikan ya. Kita bisa dialog santai di luar kajian karena sudah siap nih minuman teh santai juga. Ya, itu aja yang bisa disampaikan. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Ya seperti inilah kondisinya. Nanti bisa disetting ulang kita kalau mau kajian apa family gathering atau apalah nanti ya. Dan event-event yang lebih luas tentunya. Jaga ukhuwah di antara kita. Jangan bosan untuk saling mendoakan. Doakan diri kita, keluarga kita. Doakan di tempat kita supaya bisa maksimal. Karena baru 80% ini bangunan, tapi sudah bermanfaat, alhamdulillah. Semoga bisa maksimal nanti insyaallah. Ya, doakan juga negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Dan doakan pula para pemimpinnya agar Allah berikan hidayah, Allah jaga mereka, ya, dimuliakan dengan kemuliaan yang banyak insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.